Saya kalau ke kamar mandi selalu was-was ketika berwudu dan mandi besar, bahkan sampai berulang kali karena ragu-ragu bagaimana cara mengatasi hal ini. Nabi menyuruh pakai sendal, pakai teropah. Zaman dulu teropah kayu, apa namanya? Bakyat. Bahasa Arabnya qab. Dipakai di dalam kamar mandi untuk menghilangkan was-was. Beli serba 6.000, pakai menghilangkan was-was. Sebelum masuk itu baca doa, Allahumma inni a'udzubika. Baca Allahumma inni a'udzubika itu sebelum masuk itu, bukan dari dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Waktu menyiramkan air pertama itu, situlah pasang niat. Niat itu al-qasdu muqaranatun bil fi'li. Niat yang dipasang sejalan dengan perbuatan. Mestinya menyebut bismillah. Waktu mulut menyebut bismillah, disitulah niat. Tapi kalau di situ ada WC, tak boleh menyebut nama Allah. Jadi dalam hati aja. Kalau dia pakai shower, kalau dia pakai gayung, nawaitu raf'al hadasil akbari fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari istibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Tak bisa diucap dalam hati. Nah. Habis itu apapun was-was di dalam, berkata-kata dia, kau tidak sah, kau batal, dia kau setan. Dilawan dia. Itulah maka zikir itu kuat. La ilaha illallah. Orang yang was-was itu ditahlilkan ke telinganya, support. Hilangkan was-was. Enak memang mengomongkannya, tapi orang yang kena penyakit ini, ada penyakit was-was itu diusolli. Waktu belajar muqaranah niat dalam mazhab Syafi'i itu kan niat sejalan dengan takbir Allahu Akbar. Yang 5 itu di dalam takbir itu. Salat apa? Subuh. Fardu apa sunnah? Fardu. Berapa rakaat? 2. Ada apa qadha? Ada. Makmum wa imam? Makmum. Yang 5 itu dipasang dalam takbir itu. Allah sampai imam dah nak sujud tak baru tau. Itu namanya was-was waktu. Ada was-was waktu mau ambil sembahyang. Nanti kalau nampak antum ada orang di keran itu, kali-kali itu kena was-was. Penyakit psikologis. Nak gangguan setan. Maka dia mesti meyakinkan diri dia, ditolong orang lain. Perbuatan ini adalah betul. Kuatkan diri. Makanya kalau ada motivator yang di hotel itu sukses karena orang tua sukses tidak itu salam bahagia, salam sukses, salam Indonesia emas, salam was-was saja. Kalau kita yang tak was-was tak perlu. Bilanglah bang, kau mencintai aku. Kenapa? Istrinya was-was. Kalau dia tak was-was, tak perlu itu. Nanti tengok aja. Istri saya tak pernah nyuruh saya bilang I love you. Kenapa? Karena dia tak was-was. Kalau was-was ragu dia, iya betul. Jadi untuk menghilangkan was-was itulah maka muncul usolli fardhu maghrib salasa raka'atin adan ma'muman lidaf'il waswasah. Menurut mazhab Maliki laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali bid'ah. Menurut mazhab Hanafi bid'ah. Illa kecuali lidaf'il waswasah. Jadi melafazkan niat itu termasuk menolak waswas. Sebelum masuk ke toilet itu, aku nih mau beribadah ya Allah, tolong aku ya Allah. Hantu setan membisik-bisik, jangan macam-macam kau setan. Tinju kepala kau nanti setan.
Kita ini kenapa setan itu menggoda kita? Kita takut sama dia. Dari kecil kita diajarkan takut sama setan. Lewat di hutan, tapi dah tuh anak cucu numpang terkunci. Emang dari kecil kita diajarkan untuk takut sama setan. Anak saya tak saya ajarkan gitu. Ada hantu baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, makan hantu. Saya ajarkan dia takut. Makan hantu itu Jadi mindset kepala itu harus dilurus. Bagaimana hukum membeli baju thrifting? Karena belum tentu orang yang memakai sebelumnya orang Islam. Baju asal udah dicuci, kalau khawatir ada kumannya, dimasak pakai air panas. Jadi cara kerja setan, nah ini saya ajarkan SOS, standar operasional setan. Merasa berdosa pada yang tidak dosa, merasa beramal pada yang tidak. Kau sudah beramal Abdul Somad, pahala kau sudah banyak, kau sudah jadi ustaz, maka saya lawan. Maka sering saya ucapkan di ceramah, saya ini ustaz yang dihormati, dimuliakan, dicium tangan, tapi boleh jadi yang duduk di sana lebih dulu masuk surga dari saya. Sebenarnya saya mau melawan bisikan-bisikan saya. Boleh jadi pahala ceramahku ini sudah habis diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Karena riak, karena sum'ah, karena aku ditengok orang, karena aku dipuji orang. Itu untuk melawan godaan setan. Karena kerja setan yang pertama adalah merasa beramal padahal belum betul. Yang kedua, merasa bersalah padahal tidak, termasuklah memakai pakaian bekas. Kalau di Medan namanya Monza, karena tempat jualannya jalan Mongon City, dan Monza, Mongon City Plaza. Kalau di Riau ini di kampung namanya aul-aul, baju-baju bekas. Lain padang, lain belalang, lain tempat lain. Pokoknya baju-baju orang bekas itu yang masuk tempat kita itu. Asal udah dicuci dengan air suci, mensuci, air mutlak. Air mutlak di mana? Air hujan, air mata air salju, air sungai, lebih dari 2 bulan tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, cuci bersih. Adapun secara medis, ini mesti dimasak, Ustaz, takut ada kumannya. Yang mau memakai entah tak bersunat, tak berbasuh, tak cebok, masak pakai air panas, habis itu setrika. Jadi supaya apa? Biar nampak baju awak branded. Hebat awak. Jadi hukumnya boleh. Orang yang memakainya orang tak Islam, dia suci. Semua orang mengatakan itu tidak suci. Makanya untuk mengusir keraguan ini apa? Ilmu lah yang bisa menghilangkan was-was. Kalau sudah kita mengatakan bersih, suci, satu Riau ini mengatakan itu najis. Kalau tidak najis menurut fikih, maka tidak najis. Maka yang kuatkan keyakinan dengan mengaji, dengan berpikir. Di saat sekarang ini banyak pemikiran liberal yang beredar di masyarakat, terutama anak muda. Contohnya orang muslim yang tidak sholat dan membandingkan orang sholat, karena mendingan tidak sholat amalannya dan baik dibanding sholat tapi suka mabuk judi. Kau pilih mana? Orang yang sholat tapi pacaran dengan tidak sholat tapi enggak pacaran.
Terus si anu ini jawab, lebih baik nggak sholat lah, nggak sholat tapi nggak pacaran daripada sholat pacaran. Kenapa kau mau dimasukkannya ke dalam kotak ini? Dia menyediakan kotak dua. Kotak ini orang sholat pacaran, kotak ini tidak sholat tidak pacaran. Kenapa kau mau masuk antara dua kotak ini? Bilang aku tak mau kau jumpa, karena dua-duanya tak betul. Ini tak betulnya karena dia sholat tapi pacaran, padahal inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Ini dia sudah betul tidak pacaran, tapi dia tidak sholat. Tuhan aja dia tinggalkan, apalagi kamu. Atas dasar apa kau mau menjebak aku dalam dua kotak ini? Aku tidak di sini dan tidak di sini. Yang betul itu adalah kotak yang ketiga, tidak sholat dan tidak pacaran. Kau masukkan ke kotak ini. Jadi jangan mau terjebak. Itulah pentingnya ilmu jidal wal munazarah. Ada satu cabang ilmu namanya ilmu munazarah, tapi tidak dimasukkan lagi itu dalam silabus UI. Dalam silabus Universitas Islam tidak ada. Penting. Orang barat masih pakai ilmu itu, namanya debat corner. Corner pojok. Kau pojok sana, di pojok depan. Jadi kalau untuk fikih yang bagus debat itu, nama kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Perdebatan antar mazhab. Santri dilatih gitu. Kau jadi mazhab Hanafi, ya Ahlul Ra'i. Kau jadi mazhab Syafi'i, berdebat kan? Tapi debatnya tidak debat usir, debatnya pakai dalil. Supaya terlatih mental. Tengok Kodon itu berdebat, suaranya tak tinggi, nyantai, suka sih. Jadi jangan mau. Lebih baik bertuhan atau tidak bertuhan? Atas dasar apa kau membuat dua kotak lalu kau masukkan aku ke salah satunya? Nah, jadi liberal ada patung yang besar itu, yang orang pegang api itu patung apa namanya? Liberty. Liberty itu patung pembebasan. Liberal adalah membebaskan pikiran dari semua keterikatan suku, tradisi, agama, pokoknya bebas. Itu baratnya. Dalam Islam kita di sini masih terikat dengan budaya Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, Mandailing, Bugis, dan kita punya agama. Adat istiadat itu dikawinkan, dinikahkan dengan agama. Muncullah slogan adat basandi syarah, syarah basandi. Karena peperangan kaum adat dan kaum agama, perang, maka didamaikan. Adat basandi syarah, syarah basandi kita Allah. Anak-anak kita jangan sampai dilepaskan itu. Lepas dari agama, lepas dari adat, akhirnya dia tidak punya budaya. Cara untuk melepaskan anak-anak muda ini adalah dicabut dia dari akarnya. Cabut dari akarnya, potong, buang kulitnya, dipotong, dipetak, dipahat, sampai ketika ditanya, kau pokok apa? Aku bukan pokok, aku plastik. Kita mesti tahu, aku adalah pokok gaharu. Aku adalah pokok kulit. Aku adalah pokok kulit. Asalku dari Sumatera, asalku dari Kalimantan. Mereka sesungguhnya menyuruh kita melepaskan diri dari sejarah kita, tapi dia berpegang dengan sejarahnya. Bunuh raja-raja kalian, tinggalkan kerajaan. Kalian mesti berdemokrasi. Akhirnya orang kita pun membunuh raja-rajanya. Sultan Langkat dibunuh, Sultan Asahan, kerabat-kerabat ditanam di jalan. Di pergi ke Tanjung Balai ada jalan peta 4.
ada sumur dibuang di situ. Apa kata penyair Tengku Amir Hamzah? Kalau memang hendak ditotak, totak lah. Waktu mereka mau memancung dia, bahasa Melayunya kan ditotak, dipancung mereka. Tengku Amir Hamzah mati. Anak gadis sultan itu diperkosa, dihasut. Bunuh raja kalian, raja feodal. Akhirnya kita pun membunuh raja-raja kita. Sekarang tahun 2025 terbuka mata kita, rupanya mereka masih punya raja, King Charles, yang dilantik setelah emaknya mati, Elizabeth. Rupanya kan mau datang nih Ratu Belanda mau datang, sebagian unjuk rasa karena dia udah menjajah nenek moyang kita. Ratu Maksima namanya. Rupanya Ratu Maksima, orang Belanda masih punya ratu, orang Inggris masih punya raja, orang Juan Carlos Spanyol masih punya. Dia mengatakan hilangkan adat istiadat, mereka masih pakai adat istiadat. Sekarang anak-anak kita udah tak tahu tentang adat istiadat. Dari mana kita? Itu maka dalam ceramah saya selalu saya katakan, kita di Riau, Bumi Lancang Kuning, datanglah seorang bernama Raja Kecik yang dilantik oleh 4 datuk menjadi sultan. Nama lengkapnya Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Panggilannya Raja Kecik. Mendirikan Sultan Melayu Siak tahun 1723. Makamnya di Buantan Siak. Pergi ke Siak, dari Siak ke Buantan, tepi Sungai Siak. Dialah pendiri kerajaan Siak. 300 tahun berkuasa. Indonesia merdeka 1945. Sekarang 2025. Baru berapa tahun? 80 tahun. Negeri ini pernah punya kerajaan Islam Melayu 300 tahun berkuasa. Menyumbang untuk perjuangan Indonesia ini 13 juta gulden. Mana sisa-sisa kekuasaannya? Tengoklah hebatnya Istana Siak, megah. Siak naik ke atas, lebih tua lagi dari kerajaan Siak. Namanya Kerajaan Pinang Awan. Kerajaan Pinang Awan. Di mana lokasinya? Kota Pinang, Labuan Batu Selatan. Itu batas Siak dengan Pinang Awan, Kota Pinang. Sampai sekarang itu jadi perbatasan antara Riau dengan Sumatera Utara. Sultan Pinang Awan ini punya anak perempuan, namanya Siti Umu Selendang Bulan. Nanti kalau punya anak kasih namanya Siti Umu Selendang Bulan. Anak Raja Pinang Awan. Siti Umu Selendang Bulan ini menikah dengan Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda. Lahir anak laki-laki. Itulah dia namanya Sultan Abdul Jalil, Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai Asahan. Siak naik ke atas, Pinang Awan naik ke atas, Asahan, Kabupaten Asahan, ibu kotanya Kisaran. Naik ke atas, Batu Bara, jadi Kabupaten Batu Bara. Batu Bara dipimpin oleh 4 datuk. Datuk 5 Laras, Datuk Pesisir, Datuk 50, Datuk Tanah Datar. 4 datuk ini diangkat stempelnya dari Sultan Siak. Sekarang jadi Kabupaten Batu Bara. Di atas Batu Bara ini Kesultanan Serdang. Di atas Kesultanan Serdang, Kesultanan Delhi. Istana Maimun. Bocah pahlawan, panglima perang dari Aceh, ditugaskan ke Medan, mendirikan Kesultanan Islam Melayu, namanya Kesultanan Delhi, maka dikenal dengan Melayu.
Nama masjidnya Masjid Raya Al-Masud. Ini Istana Maimun, ini Masjid Raya Al-Masud. Sultan ini ingin meninggalkan di Pulau Sumatera ini masjid yang paling ikonik, Masjid Raya Al-Masud Medan. Sultan ingin membuat masjid yang hebat. Diundang arsitek dari Eropa, Arab, Turki. Makanya bangunannya itu unik, cantik. Tapi dia tak tahu di mana nanti letak masjid. Tapak masjid itu nanti di mana diletak. Maka dimintanya lah pendapat kepada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman, di mana diletakkan? Setelah Syekh Abdurrahman istikharah, di sini cacahkan masjid itu Tuhan. Itulah menjadi pusat kota Medan sekarang. Yang bercerita ke saya itu Sultan muda, sudah meninggal. Saya dipanggilnya waktu ceramah. Sini sebentar Ustaz. Ya, itu Masjid Raya itu yang meletakkan tapaknya itu atuk emak Ustaz. Syekh Abdurrahman itu emak, atuk emak saya. Dialah bercerita ke saya. Di atas Delhi itu Sultan Langkat, Kesultanan Melayu Langkat. Di Riau ini saja berapa Kesultanan Melayu? Siak Sri Indrapura. Lagi Kesultanan Gunung Sahilan, Kesultanan yang Rokan Hulu, Rambah. Sebelum Rambah ada lagi yang lebih tua, Kesultanan Tambu Said, Kesultanan Kampar. Yang paling tua sebelum Islam, masa Hindu-Buddha, Kesultanan Indragiri. Makanya nama panglimanya itu, nama rajanya tak Islam, Narasinga. Sebelum Islam. Kesultanan Indragiri itu Hindu-Buddha dulu, baru Islam. Anak-anak kita tak tahu. Udah hilang, tercabut dari bangsa. Itulah dia di sini. Orang Barat masih menjaga itu. Sampai hari ini rajanya masih ada. Raja yang paling lama menunggu maknya mati, Charles. Elizabeth tak mati-mati. Bagaimana seharusnya dakwah Islam menjawab narasi liberal yang menyepelekan sholat agar tetap ilmiah, elegan, dan tidak terpancing emosi. Dia dengan ilmu, tak bisa membalas dengan emosi. Dengan ilmu. Makanya Islam ini nanti di akhir zaman itu akan bangkit dengan ilmu. Sanurihim ayatina, kami akan bangkitkan ayat-ayat kami. Makanya kalau buat kajian tolong nanti narasumbernya dua. Tentang masalah sholat, Ustadz menjelaskan ayat, dokter tulang, dokter jantung, dokter otak. Saya pernah dipanggil dengan dokter tulang. Dokter tulang itu nanya ke saya, ketua PMI dulu, yang mengasihkan kalau dia operasi 3 satu hari, 1 untuk Palestina. Ustadz, macam mana tulang makan? Kata. Ya, tulang makan sama macam kita, dia bilang. Banyak tulang di Medan. Kata dia, kita makan pakai mulut. Kalau tulang, makannya pakai gerak. Dalam sholat itu banyak kali gerak. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang bisa menjelaskan itu orang berilmu, dokter, tapi berilmu agama. Saya dipanel lagi dengan dokter juga, orang Batam. Gimana ayat tentang wudhu Pak Ustaz? Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu sampai sini. Basuhlah tangan kamu sampai sini. Begitulah kami kalau mau operasi orang Ustaz, cuci tangan. Karena kalau mencucinya begini, bakteri-bakteri tergantung di ujung jari. Saya pernah dipanggil dengan SPO Opjin, spesialis Opjin, tentang penciptaan manusia dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi tulang, dibalut dengan daging, menjadi makhluk yang sempurna. Diceritakan dalam Quran, detail dalam hadis. Makanya
Ini paham Quran hadis, tapi tak paham medis. Digabungkan mereka, jadilah namanya integrated kurikulum. Kurikulum yang berintegrasi, terpadu. Itulah maka diperbanyak sekolah tahfiz Quran, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, nanti dia jadi pakar, jadi saintis, jadi dokter. Itulah yang menolong agama ini ke depan. Kalau belum bisa, kalau buat ceramah kajian di kampus, ada pun orang-orang yang ateis sekarang, yang tak percaya kepada Tuhan, itu bisa jadi karena mau terkenal. Bul ala zam-zam fatu'raf, kencengi air zam-zam kau akan terkenal. Dari dulu orang Arab itu sudah, kalau mau terkenal, kencengi air zam-zam, terkenal insyaAllah, viral. Masih muda, masih viral. Nanti sesudah terbujur di ruang ICU, nah barulah dia sadar, nampaknya malaikat maut itu datang. Jadi kita mesti menjelaskan itu, jangan pernah bosan menjelaskan itu. Emosi latihan supaya tidak emosional. Saya sampai sekarang masih emosi, dan bolak-balik latihan. Yang emosinya stabil itu Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli itu berdebat, antum tonton debat, suaranya datar, tak ada naik ke atas. Saya tak ada lawan debat pun naik. Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad, Kiai Haji Abdul Ahmad itu gitu ya, dia pendebat juga datar, tak emosi. Kohdondi itu juga data, tapi informasi itu, belajar untuk ilmu sama mereka, jangan belajar ilmu debat sama saya. Kenapa Allah lebih dekat dengan urat nadi kita, tapi kita tidak mengenalnya, padahal Allah lebih dekat dari telinga kita mendengarnya, dari nafas kita, dari detak jantung kita. Allah lebih dekat dari semua itu. Apakah itu cara mengenal diri? Pasti mengenal Allah. Kalau antum bilang dekat kenal, berarti antum sejenis. Kita kan dekat nih, lalu kita kenal, karena kita sejenis. Kalau tidak sejenis, mana bisa kenal? Kita dengan Allah tidak sejenis. Mana dalilnya? Satu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dua, laisa kamitslihi syai'. Dari dua ayat inilah jadi sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadits. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kami itu dari urat lehernya. Bukan berarti Allah itu di dalam. Kalau kalian bilang Allah itu di dalam, berarti sudah ikut aliran hulul namanya. Nama alirannya hulul. Hulul, Allah menempati makhluk. Ini makhluk. Lalu Tuhan itu gentayangan, dia mau nyari tempat. Kemana lah cocoknya nih ya. Terus ditengoknya tuh, aku sini aja lah. Itu nama alirannya hulul. Jadi kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan, Allah tuh, lalu diambilnya bang, hulul itu. Orang yang hulul kafir karena mengatakan Allah bertempat. Itu maka mengaji sifat 20. Kenapa Allah itu lebih dekat dengan urat nadi? Kita tidak bisa mengenalnya. Mengenal Allah itu bukan dengan fisiknya, tapi mengetahui dengan melihat ciptaannya. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, penciptaan malam dan siang. Inna fi dzalika la ayat, itu semua adalah ayat-ayat, tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Bukan berarti kita bisa menengok Allah itu. Anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ka'annaka, bukan kau menengok Allah. Kalau ditengok Allah itu berarti dia di depan, berarti bertempat. Mana bisa menengok Allah di depan?
Ka'annaka tarah fa illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihatnya fa innahu yara. Maka dua makam. Kalau kau melihat Allah, namanya musyahadah. Musyahadah, penyaksian. Kalau kau merasa ditengok Allah, namanya muraqabah. Seandainya kita disuruh pilih, beribadahlah engkau sampai engkau melihat Allah, musyahadah. Kalau kau tak bisa melihatnya, dia melihat engkau, muraqabah. Kalau antum disuruh pilih dua, antara musyahadah dengan muraqabah, antum pilih mana? Muraqabah. Muraqabah lebih selamat daripada musyahadah. Karena orang ketika sampai pada level musyahadah, keluar dari mulutnya syafaat, kalimat-kalimat yang sulit untuk difahami. Sama macam orang jatuh cinta. Kalau udah ketemu dengan yang dicintai, kalimatnya tak apa-apa. Apa kata dia? Kau seperti bulan. Bulan bergerigi, kerikil-kerikil bulan itu. Ku nanti kau 1000 tahun lama. Umur cuma 63. Kenapa? Karena orang melihat yang dicintai, kalimatnya tidak terkontrol lagi. Maka ketika dipilih, dan yang ditengok itu apa? Apa yang nampak itu? Bisa dia menengok Allah itu? La tudrikuhul absar. Allah tak bisa ditengok. Terus yang ditengok Nabi Musa di atas bukit Tursina itu apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika dia melihat kenyataan Tuhan di atas bukit Tursina, ja'alahu dakka, pingsan, wa kharra Musa sa'iqa, tak sadarkan diri. Abdullah bin Abbas ditanya, Abdullah bin Abbas sahabat Nabi yang paling ngerti tafsir, apa yang ditengok Nabi Musa di atas bukit Tursina? Cahaya, bukan Allah yang ditengoknya, cahaya. Sebesar apa cahayanya? Kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dengan bahasa tubuhnya sebesar ini, yang nampak Nabi Musa itu sebesar ini, pingsan. Padahal Nabi Musa itu tenaganya mendorong batu yang menutup sumur 30 orang tak bergerak, dia sendiri bergerak. Tiba-tiba ada orang mengatakan, aku sudah nampak cahaya Allah itu. Nabi Musa menengok sebesar ini pingsan, kau pula menengok. Makanya ngaji, kalau ngaji selesai. Aku Pak Ustaz, setelah berzikir nih nampak aku cahaya Allah. Terang. Kau kalau bohong sama orang lain sama aku jangan. Imam Al-Ghazali 11 tahun meninggalkan dunia ini. Sampai pojok masjid itu disebut Zawiyah Al-Ghazali. Sampai dia ke maqam ma'rifah. Ditanya Al-Haram, apalah ma'rifah itu Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Ini baru berzikir 2 hari sudah mengaku malam tadi di kamar itu nampak bini itu bercahaya. Bini kau sedang memeriksa handphone kau, itu maka bercahaya badan dia. Banyak orang sekarang suka mengada-ngada. Jangan mau penipu bohong. Apakah itu cara mengenal diri? Pasti mengenal Allah. Kaji-kaji diri yang ada banyak di internet sekarang, kaji-kaji diri itu ujung-ujungnya adalah filsafat Yunani. Urut ke belakang yang katanya kaji-kaji diri itu filsafat Yunani yang masuk ke dalam sampai ke bumi Melayu ini, lalu ujungnya nanti adalah menyatakan diri itu adalah Tuhan. Itulah finalnya. Bahasanya berbelit-belit, berbelit ke sana, berbelit ke sini, berbelit ke sana. Ujungnya nanti adalah mengatakan bahwa alam semesta ini adalah Tuhan, serba Tuhan. Awalnya Tuhan, tak ada makhluk Tuhan. Lalu Tuhan ini ingin dia menurut versi mereka ini, lalu diciptakannya alam dari diri dia sendiri. Maka matahari, bulan, bintang
ini semua adalah Tuhan. Nama pahamnya serba Tuhan. Dulu 10 tahun yang lalu, awal-awal saya dosen di UIN, datanglah yang paham serba Tuhan ini ke UIN, mau berdebat, mau nyari lawan debat. Saya bilang jangan sama saya ini dalilnya Quran Sunnah. Dia kan tak percaya sama Quran Sunnah, cari orang filsafat. Dijumpakan sama Ustaz Iskandar Arnel, doktor filsafat tasawuf, dia dari McGill, Kanada. Dijumpakanlah di kelas. Ustaz Iskandar cerita ke saya, kata dia, kita ini adalah manifestasi Tuhan, saya ini berasal dari Tuhan. Oh, jadi Bapak Tuhan? Iya, karena tidak mungkin Tuhan mencipta sesuatu dari tidak ada. Saya dari ayah saya dari atuk saya dari moyang saya. Ujung-ujungnya dari mana? Dari Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Tanah dari mana? Dari Tuhan. Berarti kita di Tuhan. Jadi Bapak Tuhan? Iya. Bapak pagi tadi berak. Ditanya Ustaz Iskandar Arnel, Bapak berak pagi tadi? Iya. Berarti berak Bapak itu Tuhan. Berhenti. Jumpa Mike Tyson. Sengaja saya pakai kalimat kasar itu, padahal bisa aja dia sebut Bapak tadi buang air besar kan, sengaja. Jadi Bapak Tuhan, iya. Berarti semua yang keluar dari Tuhan berarti Tuhan, iya. Bapak berak pagi tadi, iya. Berarti berak Bapak itu Tuhan. Itu dia. Orang begitu tak bisa pakai ayat, orang dia tak percaya Al-Quran. Ujung-ujungnya aliran-aliran kaji diri ini ingin membatalkan syariat. Tapi kita tidak bisa menangkap di Indonesia ini, karena negara ini liberal, bebas. Kalau di Malaysia yang model begini ditangkap, bisa ditangkap, karena semua penceramah mesti ada tauliyah. Siapa yang berani ngomong tidak ada tauliyah, tangkap. Brunei Darussalam kalau ada tauliyah, tangkap. Di tempat kita ini semua orang boleh bercakap, siapa pun bercakap. Kenapa? Karena liberal. Maka antum jangan sampai diam. Berat tugas kita di Indonesia. Orang jahat itu bukan karena dia jahat, karena orang baik diam. Ustaz, sekarang mana mau membahas masalah ini? Yang dibahas itu adalah kita beristighfar, kita bertobat, cari selamat semuanya. Saya tak peduli, saya jamaah yang tak tahan. Udahlah Ustaz, yang bahas kami tak tahan. Kertas terakhir, fenomena begadang karena sosial media, game online, konten hiburan sangat kuat di kalangan anak muda. Bagaimana hadis dapat digunakan sebagai edukasi akhlak bagi generasi Gen Z? Kuncinya disiplin. Saya mesti tidur jam 9, jam 10 malam. Saya ketemu dengan jenderal. Mohon maaf ya Ustadz Somad, jangan tersinggung. Saya mesti tidur Pak Ustadz. Dibawanya saya ke rumahnya ceramah. Habis ceramah di masjid dibawanya makan. Jam 10 dia tidur. Karena jam 11, 12, 1, 2, 3 dia mesti tahajud malam sampai sore. Jadi kuncinya disiplin. Pasang setelan di jam itu kan ada alarm. Cari alarm, jangan hanya sekedar bunyi ting ting, jangan. Pokoknya begitu ini mati langsung ya, bisa tak? Di setelan handphone. Jam sekian mati, disiplin. Kuncinya disiplin. Tidak mesti gengsi. Yang merusak medsos ini bukan merusak gengsi. Alumni Al-Azhar, ustaz, guru di Pekanbaru sana menangkap handphone musuh, masuk keranjang, tangkap handphone, periksa, panggil orang tua. Bapak bisa datang, bapaknya kerja, ibu bisa, ibu. Anak ibu ini sudah melampaui batas, anak ibu ini, kawan saya ini yang alumni Azhar, sudah habis dia mengamuk, tolong didik anak ibu dengan baik. Kata si ibu, mohon maaf Pak Ustaz, itu handphone suami saya. Bukan kenakalan gengsi sekarang, atuh pun jahat sekarang.
Tidak ada lain kecuali balik kepada ajaran Islam, beribadah, istiqomah, ngaji dengan sendirian, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Ustaz, jika habis potong rambut, sebaiknya rambut yang sudah dipotong itu diapakan? Ditanam di tanah. Karena bagian-bagian badan kita itu dianjurkan dibalikkan balik ke tanah. Dari tanah balik ke tanah. Jadi kita ini diciptakan dari tanah, Pak Ustaz, ya. Kenapa sifatnya macam-macam? Ada yang baik itu diciptakan dari tanah yang baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Kalau yang tak baik itu diciptakan dari tanah sengketa. Karena kalau di salon kadang orang salon menjual rambut sisa kita untuk rambut palsu. Oh, Allah melaknat al-mutawasilah, orang yang menyambung rambut. Rambut pendek disambung untuk buat sanggul lebar Nyonya Menir. Oleh sebab itu jangan. Kalau mau diminta rambutnya bisa. Kita minta sama tukang pangkas tuh, rambutnya saya mau bawa pulang, mau saya tanam sendiri. Ustadz, jika kita masukkan mahasiswa ke salah satu perguruan tinggi, kemudian dapat fee, satu mahasiswa 1 juta, apakah itu termasuk riba? Tidak. Masukkan, bawa mahasiswa, tapi saya baru dapat ini, baru dapat info. Kalau tahu gini udah lama saya bawa. Di mana di kampus? Dia bawa, lalu kemudian kampus memberi hadiah. Ya tidak riba, karena tidak berpengaruh. Tapi kalau sogok, maka ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasul orang yang menyogok dan menerima sogok. Doakan saya segera hamil dan memiliki anak yang soleh dan solehah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa untuk almarhum orang tua almarhumah dan untuk yang berhajat-hajat ini. Semua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, istri saya lagi sakit, bisa dibilang lagi gawat, dan di saat bersamaan ibu saya minta diantar ke rumah sakit karena bapak saya lagi urgent juga, harus yang jaraknya lumayan jauh ke tempat saya. Akhirnya mereka pergi menggunakan Grab. Sekarang ortu saya sudah meninggal. Ibu saya menyalahkan saya atas kejadian ini karena dianggap anak seharusnya lebih mengutamakan bapaknya daripada istrinya. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Yang lalu sudah tak bisa diulang lagi. Datang menghadapi orang tua, minta maaf, apapun cakap dia, diam. Jangan dibalas pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis, diam aja. Kau anak durhaka, kenapa kau lebih sayang kepada bini? Kau anggota persatuan laki takut bini, kamu di neraka. Diam. Menghadapi orang tua itu diam. Yang kedua diam, yang ketiga diam. Yang dilakukan. Saya merasa dizolimi oleh ibu mertua saya berusia 56 tahun akibat kebencian yang begitu dalam ke saya, sehingga beliau menceritakan kesalahan hatinya ke anak perempuannya, adik ipar saya, sehingga adik ipar saya melabrak saya dengan kata-kata kasar dan menampar saya. Karena terjadi perang mulut, saya juga membalasnya. Terjadilah perang yang akhirnya didamai. Lebih seru daripada Banser oleh mertua suami saya. Yang mau saya tanyakan, apa hukumnya bagi mertua saya yang dalam dari semua ini? Bagaimana beliau adalah mertua saya tapi hubungan saya tak pernah baik, ya, apalagi sudah terjadi perkelahian fisik. Maka buatlah rekonsiliasi nasional, Amul Salam, tahun perjanjian damai, muahadah. Panggil media orang ketiga, ustadz kah, nenek mama kah, duduk bersama. Judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, dan tak selamanya harus duduk ceramah tausiah. Panggil Dr. Mustafa Omar, minta judulnya menyambung silaturahim. Karena kalau dibawa ke hukum tak selesai, menang jadi arang, kalah jadi abu. Gitu kata orang Melayu.
menang dibawa ke pengadilan, pencemaran nama baik, kekerasan, menang jadi arang, kalah jadi abu, kayu tetap tak baik. Apa hukum menyicil bank konvensional tapi bunga 0%? Mana ada? Mana? Tunjukkan saya. Tak ada, ini ngayal ini. Mana ada 0%? Bagaimana kalau lembaga pendidikan mengatasnamakan Islam tapi kenyataannya hanya demi keuntungan materi? Ini botol minyak babi, botol kecap isi minyak babi. Rumah sakit Islam, sekolah Islam, tapi mencekik leher umat Islam. Para pengusaha yang membuka sekolah hanya untuk kepentingan bisnis oriented, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah, karena ini pendidikan agama Islam untuk mencerdaskan umat Islam. Bahwa ada uang pendaftaran, uang bangunan, oke, karena dia membangun, tapi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, guru dijadikan sebagai sapi perah, lalu orang tua diminta uang itu, uang ini, uang itu, uang ini, kualitas pendidikan tak ada, maka ini perampok mengatasnamakan Islam. Na'udzubillah. Kita sebagai masyarakat yang cerdas harus melihat, datang, dengar, pandang, periksa, telisik, ambil kesimpulan. Ini nampaknya bisnis aja nih, tak usah masukkan anak. Apa kelebihan dia? Tipsnya Pak Ustaz, cek sekolah 5. Ada tak 5 pelajaran? Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Itu pertanyaan pertama. Ada tak 5? Ada. Oke. Kualifikasi guru-gurunya, siapa pengajarnya? Oke. 2. Ada tak akhlak anak-anak itu berubah? Kemudian Quran. 1 tahun 1 juz, 3 tahun tamat 3 juz minimal. Apa hukum susu yang difermentasi? Di Mesir memang itulah minuman kami. Susu difermentasi seperti yogurt, agak-agak basi dia. Itulah yang dibagi di Makkah, Madinah itu. Sabilillah, sabilillah, sabilillah. Orang kita yang tak terbiasa, waktu dapat apa kata dia? Memanglah orang Arab nih bersedekah, susu basi lah pula disedekah. Padahal itu yogurt, minuman bergizi, berkualitas. Makan daging kambing, makan sup kambing, makan soto kambing, tapi kenapa mereka tidak naik darah tinggi? Kenapa tak ada kolesterol? Itulah penawarnya, susu kambing yang difermentasi. Itu diminum. Saya terus terang tak lalu minum, tapi dicampur dengan jus stroberi, campur dengan gula, bisa. Di Mesir dijual. Ini surat tilang, waktu sudah habis. Bagaimana status anak lahir dari ibu non muslim di akhirat? Mati dalam keadaan belum baligh, suci. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Setelah akil baligh, itulah yang tafsir ayat wildanum mukhalladun, anak-anak yang kekal abadi. Kenapa disebut kekal? Dia menjadi pelayan-pelayan yang membawakan makanan minuman penghuni surga. Mati dalam keadaan sudah baligh, akan tapi dari sejak lahir ada kelainan mental, dia tak kenal. Ini tamu-tamu Allah. Anin naim hatta yastaiqis. Penanya tidak mencatat. Ini pena tidak mencatat ke bawah. Siapa itu? Orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh, orang anak-anak sampai akil balik. Termasuk 2 di dalamnya, orang pikun dan cacat mental. Balik tapi tak akil. Maaf cakap saudara kita yang idiot. Kami punya pemuda yang sudah mapan, ingin sekali menyempurnakan agama. Mohon doa agar diberikan pasangan yang terbaik Pak Ustaz. InsyaAllah segera dia menikah, dapat jodoh yang soleh dan solehah.
Saya ingin bertanya mengenai sholat sunat tasbih. Ada yang mengatakan sholat sunat tasbih dilakukan minimal sekali seumur hidup. Apakah ada hadis mengenai ini? Beli paket 2 giga, tulis situ somat tasbih. Gue serak-serak video situ. Dalil sholat sunat tasbih hadisnya sahih li ghairih, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kalau kau sanggup laksanakan sekali sehari. Kalau kau tak sanggup seminggu sekali. Kalau tak sanggup setahun sekali. Kalau tak sanggup seumur hidup sekali pun jadi sholat sunat tasbih. Alhamdulillah kita di Riau ini sholat sunat tasbih biasanya 5 tahun sekali. Pas musim-musim pilkada banyak. Menikah wanita yang hamil di luar nikah, ini pun berserak-serak video di YouTube. Wanita yang hamil dinikahkan, sah. Mazhab Syafi'i sah nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Yang jadi masalah 4, lahir anak tak boleh pakai bin bapak, pakai bin emak. Kalau anaknya lahir laki-laki, adiknya perempuan tak boleh anak pertama itu jadi wali bagi adik-adiknya nanti. Kalau bapak mati, anak tak dapat harta warisan. Kalau si bapak nanti sudah tua, anak ini gadis dipinang orang, si bapak tak bisa jadi wali. 4 konsekuensi dari hamil sebelum akad. Ini diketik dari rumah. Begitu tengoklah betapa seriusnya jamaah kita. Kalau sempatlah tak dibacakan, apa tak menyumpah. Udahlah diketiknya dari rumah, menunggu dari maghrib. Ustaz tu enak aja datang, terima kasih, pulang. Memang dia tidak marah, tapi Allah marah. Saya sangat sayang pada ibu saya. Dulu belum menikah saya berniat mencari calon istri yang mau tinggal bersama, karena saya ingin tetap merawat dan menjaganya. Lalu saya menemukan wanita menikah. Namun setelah nikah istri saya mengingkarinya. Dia tak mau. Alasannya karena saya memberi uang, di mana uang tersebut untuk ibu saya. Apakah saya salah jika saya menafkahi ibu saya walaupun saya telah menikah? Kamu yang laki-laki kalau sebelum menikah mesti jelas MOU sama istri. Kamu harus tanya dia, you want to be a second woman? Maukah kau menjadi perempuan kedua? Lalu yang pertama siapa? I love Ahmaden. Ibumu sudah nomor 1. Tak ada mantan ibu. Mantan istri ada, tapi mantan ibu tak ada. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya. Setelah kau nikah tiba-tiba tidak kau beri dia nafkah. Oleh sebab itu istri kau beri 5 hak: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu hak dia. Sisanya terserah. Mau kau kasih pada makmu, mau kau nikah 3 kali lagi, itu punya engkau, hak engkau. Ibunya yang tersinggung sama saya. Ibu kan punya anak laki-laki. Ibu punya anak laki-laki kan? Apa mau nanti anak laki-laki ibu menikah, dia pentingkan bininya, lalu dia campakkan ibu? Durhaka pada orang tua 2 kali dia kena. Di akhirat dapat, di dunia dapat. Kalau ada orang pezina, di dunia hidupnya senang, di akhirat dia kena. Tapi orang durhaka 2 kali dia kena. Maka jangan pernah durhaka sama orang tua. Kau muliakan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan mengalir macam rezeki raja. Bukan hadis Nabi. Orang ngirim saya di blog WA. Tak tahu entah dari mana dapatnya. Tapi Cina-Cina itu saya tengok. Pergi saya ceramah ke Malaysia, duduk mereka di mall, dibawanya maknya yang tua-tua sampai rambutnya pun tak ada lagi. Tak berbulu kepala maknya itu. Disuapnya di mall, saya tengok kepala langsung. Ayah, cincai-cincai lah. Ternyata orang Cina ini yakin bahwa menjaga orang tua itu hoki. Hoki. Kalau mau rezeki melimpah ruah, muliakan emak. Muliakan emak. Yang belum memuliakan emak,
Kau cari kain yang paling mahal, kau belikan untuk baju. Kau belikan yang mampu kita, yang pula ngutang-ngutang gara-gara itu. Apakah benar dalilnya jika istri pergi? Ada seorang menyarankan saya setelah menikah, saya harus tinggal berdua saja dengan istri saya, hanya memikirkan istri saya. Ini tak betul nih orang. Apakah benar dalilnya jika istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin, maka dikategorikan nusyuz? Ya, selangkah istri keluar dari rumah, maka laknat Allah untuk dia. Saya pernah baca tulisan istri yang nusyuz kehilangan hak nafkah dari suaminya. Apa betul begitu Pak Ustaz? Betul. Maka jangan nusyuz. Kalau suamimu tak betul, kau mengadu kepada wali, ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, mengadu. Wali itu yang akan menuntut haknya. Jangan kau tinggalkan rumah. Karena kau tinggalkan rumah, dua-dua tak dapat. Hak tak dapat, durhaka. Silap-silap dia nikah pula sekali lagi. Lapeh kijang karimbu. Ustaz, apakah sampai sedekah istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Ya. Dalilnya mana? Tasbih pelepah korma sampai. Kata Imam Nawawi, sedangkan tasbih pelepah korma yang dicucukkan sampai, apalagi amalan-amalan. Anak yang berzikir automatically sampai ke orang tua. Anak ibu hafal Quran, sehari mengulang hafalan 2 juz, langsung sampai ke orang tua tanpa dia sebut ya Allah sampaikanlah pahala bacaan. Kalau saya perlu saya ucapkan untuk almarhum Haji Muhammad Jamil Simbolon, almarhumah Hajah Fatimah, karena saya. Tapi kalau anak kandung, segala amal anak langsung mengalir. Beruntung betua ibu bapak yang punya anak hafal Quran soleh, mengalir. Setiap saya berceramah mengalir kepada orang tua saya. Itu dia. Apakah ada tanda-tanda kecenderungan jodoh kita akan sampai? Saya termasuk lama menikah, umur 34 tahun saya mau. Tapi bukan karena saya menunda-nunda. Adik saya sudah nikah, saya anak pertama. Mak saya sudah tua, 70 tahun. Jadi pertimbangan saya banyak, berbakti pada orang tua. Jadi kalau ada nanti orang nanya, kenapa Ustaz Somad lama menikah? Bukan saya pilih-pilih, saya lebih mengedepankan orang tua. Jadi waktu itu banyaklah orang tanya-tanya. Saya tanya, Pak, apa tanda perempuan itu jodoh kita? Katanya asal nampak kita dia, bergetar hati kita. Jadi asal nampak saya bergetar. Asal nampak ini cakap tak betul. Banyak orang ini membuat-buat cakap. Nanti kalau nampak bergetar, tak betul. Asal nampak saya siapa aja nampak saya bergetar. Jadi tak usah terlalu percaya kepada intuisi-intuisi. Pokoknya kau nampak dia baik, misalnya balik dari sini nanti, kau nyari-nyari sendal, nampak ada satu yang baik. Nah kau tanya dia, itu siapa tu? Pak, kenal bapak sama itu? Anakku itu katanya. Tanya dia, sukunya apa? Suku bapaknya apa? Jawa. Bawa Ustaz Muhammadun. Assalamualaikum, pripun kabare? Wis bang dino teko kene ya. Insyaallah lunak hati dia. Bagaimana tips mengendalikan hati yang selalu merasa kosong? Kau isi dengan ibadah. Banyak pengajian. Besok salat subuh berjamaah, berisi dia. Salat duha, berisi dia. Salat zuhur berjamaah, berisi. Dengarkan kultum di Masjid Ar-Rahman, berisi. Terus dicas dia, jangan sampai dia kosong. Bagaimana cara meyakinkan hati bahwa seseorang itu jodoh kita? Antum terlalu banyak berteori. Asal dapat baik dia pinang jadi. Dah, kenapa banyak teori? Tunjukkan saya semuanya, mana orangnya, biar saya pinang. Kalau antum, cuman kalau saya yang antum bawa, antum siap-siap tak jadi.
Saya orang yang langsung ya, Pak, ini jamaah saya mau minang anak bapak. Kalau bapak mau terima, kalau tidak cepat biar cepat kayak pulang. Saya langsung aja. Maka kalau mau ngajak saya, resikonya besar. Tapi kalau bawa Ustadz Mustafa tuh, makanya Ustadz Hasbullah yang dibawanya Ustadz Mustafa, tak mau dia bawa saya. Kalau saya langsung aja. Ini jamaah Pak, suka dia mana bapak, kami mau minang. Bapak terima apa tidak? Saya istikharah, tak ada istikharah, langsung itu. Ragu bapak sama kami? To the point aja. Apakah bid'ah jika mengangkat imam masjid menurut suku? Masalahnya di kampung saya imam itu harus dari suku tertentu, tidak memberikan kesempatan kepada suku lain. Bagus. Kalau antum pergi ke Kuntu, itu sudah pembagian, itu keturunan dari Syekh Burhanuddin. Jadi suku itu memikirkan anaknya untuk sekolah agama. Misalnya saya keturunan Syekh Burhanuddin, tentu anak saya akan dikirim ke Mesir, karena cikal bakal akan jadi imam. Jadi dia bagus positifnya, suku Domo akan jadi imam. Maka dia mendidik anaknya, anakku mesti bisa baca kitab, karena suku kami jadi imam. Begitu memahaminya, bukan diangkat karena sukunya. Bongah dia akan jadi imam. Ijazah Rasulullah, mana bisa jadi imam? Jadi dia diangkat, itu tradisi nenek moyang kita dulu, baik itu. Suku kamu khusus untuk jadi imam. Itulah terus turun-temurun. Bukan sukunya itu membuat dia jadi imam. Mesti dipahami dengan baik. Suku ini bertanggung jawab menjadi imam. Itu. Jadi jangan salahkan nenek moyang kita yang masih ada suku di daerah Kampar Kiri. Itu ada beberapa suku yang bertanggung jawab untuk menjadi imam, menjadi khatib. Mohon doa supaya kami lulus ujian munaqasyah, insyaallah. Lulus munaqasyah, sembuh dari penyakit, mau menikah, insyaallah. Tak habis-habis kertasnya. Apa boleh membakar kemenyan sebelum berdoa? Kalau ngaji sama Habib memang dibakar terus berasap. Ngaji sama Habib Umar bin Hafiz waktu di Hotel Crown terus. Ngaji sama waktu khatam Sunan Tirmizi di Kairo terus, tak berhenti. Ada satu orang khusus tukang bakar. Harum semerbak. Kalau tujuannya untuk memperharum, tapi kalau tujuannya menyampaikan doa ke alam arwana dengan perentaraan asap, itu tak betul. Maka kalau ada orang baca menyan, tanya deh, kau bakar menyan ini untuk pengharum ruangan atau untuk mengantarkan doa ke alam arwana? Tanya dia baik-baik. Apa boleh membayar mata kuliah yang tak lulus dengan 1.000 per mata kuliah, dan dibayar dengan uang itu mata kuliah yang bersangkutan? Ini dosen mau cari duit aja. Laporkan ke rektor. Kalau ada dosen UIN begini, lapor ke saya, biar saya lapor ke Pak Munzir. Mana orangnya? Biar saya lapor ke Pak Munzir. Tak diluluskannya, tak lulus. Tolonglah Pak, kami mau lulus. Oke, saya buat ujian ulangan. Wanipiro. Ini dosen hantuin. Harus diperbaiki, merusak intelektual. Kok bisa dia lulus jadi dosen? Apa kiat-kiat agar kita bisa menikmati sholat tahajud? Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Di setel jam. Pokoknya sebelum tidur saya harus sholat witir. Antum tanamkan itu. Secapek apapun antum, ambil wudhu, sholat witir. Kalau antum tidur wudhu, mudah bangun malam. Coba, nanti balik dari sini, wudhu dulu, baru tidur. Tegur diri sendiri. Abdul Somad, kau yang ceramah, kenapa kau tak buat? Pandai bercakap aja, kau masuk neraka jahanam kau nanti, Abdul Somad. Dia cakap aja, speak aja tuh dia. Ambil wudhu, witir. Habis itu niat bangun malam. Nanti bangun malam tahajud. Terus
Umar bin Khattab mengitab diri, menegur diri. Saya juga mohon doa agar supaya skripsi saya lancar, Pak Ustaz. Nanti kita doa skripsi. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara menghindar dari ilmu santet? Nanti mau tidur malam, wudu, habis wudu salat witir, habis salat witir baca Fatihah sekali, Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafis, qul huwallah 3 kali, qul bil falaq sekali, qul binas sekali, tiup ke tapak tangan, ke muka, ke kepala, bacakan ke air, diminum. Bacakan ke water, kan besok mandi, kan besok pagi. Sisanya tak boleh dibiarkan untuk basuh cebok, karena air itu sudah suci, tak boleh. Berdosakah seorang tidak menggosok gigi karena banyak orang terganggu bau napas? Innal malaikata tata'adza, malaikat terganggu dengan bau mulut. Malaikat terganggu, apalagi orang. Apa hukumnya solat subuh tak pakai kunut? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tak pakai kunut Hanafi, Hambali. Yang pakai kunut Maliki, Syafi'i. Tadi subuh saya diminta jadi imam di masjid di pantai Makassar. Saya pakai kunut. Saya tak mau maju. Ditolaknya maju, saya pakai kunut. Kalau saya jadi imam saya pakai kunut. Tapi kalau saya jadi makmum saya ikut imam. Saya dari Padang, saya ingin nikah dengan orang Betawi. Orang Betawi, adat kami berbeda. Tak apa. Nikah dengan iltaribu tasihu. Nikah kamu dengan orang asing maka kamu akan sehat. Kalau bisa nikah jangan yang terlalu dekat kerabat-kerabat, karena gennya masih dekat. Nikah dengan orang Jawa, nikah sama orang Batak. Orang Sunda nikah sama orang Minangkabau. Orang Banjar nikah sama orang Bugis. Bagus, nasional. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai Sayyidina untuk Nabi Ibrahim? Ya, Nabi-Nabi, sahabat Nabi pakai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Dia pemimpin kita. Pemimpin, Nabi-Nabi itu kan pemimpin kita. Sayyidi artinya pemimpin. Bagaimana menanggapi adab yang dianut orang tua seperti adik melangkahi kakaknya menikah? Adik saya melangkahi saya. Bang, aku mau nikah nih. Aku tunggu kau balik atau aku nikah? Kau nikah aja, terus aku tunggu aku balik. Anaknya udah SD kelas 5. Anak saya baru 5 tahun. Kau nikah dulu. Aku balik belum tentu juga nikah. Kau nikah aja dulu. Bagaimana jika harta wasiat ke masjid, tapi ada saudara yang membutuhkan? Apa yang perlu dilakukan? Harta wasiat tak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh dipakai, tak boleh diwariskan, tak boleh dipinjamkan. Serahkan semua ke masjid. Serahkan semua wasiat, barulah dibagi. Mimba diwasiyatin, keluarkan wasiat. Mimba diwasiyatin yusibi audain, bayarkan utang. Bagaimana membantah anggapan Rasul penyuka anak kecil sehingga menikahi Siti Aisyah? Ini rumah saya, ini rumah tetangga saya. Tetangga saya ini tamat SD, nikah. Kapan kejadiannya? Setelah sekarang. Tamat SD nikah di Jawa itu biasa. Jangan mengkaji Rasul dengan otak bekudis, orientalis. Dalam kepalanya sudah ada duluan bahwa Nabi pedofil, maka dilengkapkannya itu cerita untuk melegitimasi. Lihat kultur budaya setempat. Nikah tamat SD di Jawa itu biasa. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Amr bin As, dia punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Beda umur antara dia dengan anaknya 11 tahun. Kalau beda ayah dengan anak 11, berarti umur dia nikah berapa? 10. Istrinya lebih kecil daripada itu.
perempuan haid umur 9 tahun. Maka pelajari ilmu sosiologi, antropologi. Anak-anak Islam yang belajar sosiologi, antropologi, bagus. Kalian kaji bagaimana tradisi orang Arab menikah di zaman itu, supaya menolak tuduhan Nabi Muhammad pedofil. Anak kecil menikah zaman itu biasa. Pak Ustadz, apa nutrisi supaya anak menjadi hafizah? Karena profesi saya marketing otomotif. Apakah riba menerima komisi refund dari perusahaan leasing? Ya, jangan bersentuhan dengan leasing. Kau masukkan riba ke mulut anakmu, tertutup otak kepalanya untuk menghafal ayat-ayat hadis-hadis Nabi. Apa nutrisinya? Haba sauda, madu. Itu yang ada dalam hadis Nabi. Dalam Quran madu, dalam hadis Nabi haba sauda. Bagaimana cara doa kita kepada Allah agar dapat pasangan dengan yang kita inginkan? Sebut nama dia. Ya Allah, aku ingin nikah sama si fulan. Tapi kalau ada yang lebih baik daripada dia, tak apa-apa juga. Kau bukakan pintu hatinya, ya Allah. Minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Boleh doa sebut nama, ya. Nabi doa sebut nama. Allahumma izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan 2 Umar. Itu boleh disebut nama. Kuatkan Islam dengan 2 Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab Abdul Uzza. Umar bin Hisham Abu Jahal. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 orang ini. Itu boleh kita menunjuk 2 orang. Kuatkan aku dengan 2 orang ini, ya Allah. Janganlah minta 2 sekaligus pula. Satu-satu dulu. Bagaimana jika kita jadi imam tapi kita tak khusyuk sampai akhir? Padahal sudah berusaha khusyuk. Kita berusaha saja. Kita usaha siapkan cawannya, khusyuknya datang dari Allah. Wudu khusyuk, jangan ngobrol. Masuk dalam masjid jangan bunyi-bunyi tangan. Pahami isi bacaan doa. Siapkan cawannya, masalah airnya Allah yang dulu. Bisa jadi bapak lebih khusyuk daripada saya, karena cawannya sama, yang ngasih itu Allah. Khusyuk itu sama macam tangan. Ada yang khusyuknya begini panjang, ada yang khusyuknya pendek. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita agar tidak melawan kedua orang tua pada saat kita sedang ada masalah di lingkungan sekitar kita maupun di kampus? Pokoknya antum pakai aja jurus saya, diam. Mulut antum itu diam. Diam aja. Insya Allah tak melawan antum. Kalau antum tak percaya jurus saya ini pakai, karena saya sudah pakai, sudah lama saya pakai. Diam. Apapun kita diam. Muak betul, ambil airport. Ya. Jangan antum berkata-kata. Sekali antum berkata, di situ setan masuk. Bagaimana cara agar dalam hati kita menghilangkan sifat sombong, hasad? Menghilangkan sombong, balik dari sini, pindah malam ini, besok baru bisa. Besok antum pergi ke kampus, antum pergi ke WC, antum gosok WC. Hei aku yang sombong, inilah tempat lubang ciri sampai kamu. Untuk menghilangkan sombong. Tapi ilmu ini harus praktek. Coba besok langsung hilang sombong itu. Kalau tak percaya, besok antum buat. Kalau tak hilang sombong antum, SMS saya, biar saya kasih WC yang lebih buruk daripada itu. Bagaimana cara kembali khusyuk saat sholat ketika menghayal? Suaranya kuatkan sampai dengar telinga. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukhata. Ini kan agak-agak lari dia. Wajjah tu wajhiya alladhi sallallahu. Agak-agak lari dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak lari dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Macam nyetir juga. Macam agak-agak lari entah itu. Jangan antum lari naik ke ini masuk pula. Berdoa
Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, kekuatan, bertambah makan yang banyak ya Ustaz. Bagaimana saya menghadapi orang tua yang memaksa saya menikah dengan laki-laki dalam satu aliran, di mana aliran ini sudah dipatwakan sesat oleh MUI. Sampaikan ke dia, ya ini calon yang ayah kasih ini sesat ini ya. Aku ikut itu, ayah pun sesat juga ya. Aku tak mau sesat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Tapi jauh dari lubuk hati saya tak sampai hati untuk melawan orang tua. Bukan melawan. Ini yang perlu diluruskan. Meluruskan bukan melawan. Masa meluruskan orang tua melawan? Ada orang tua minum kamput. Ya, janganlah minum kamput. Kau melawannya? Dia tak bisa bedakan mana melawan, mana meluruskan. Ini kan parah. Apakah saya harus nikah di luar restu orang tua? Bukan begitu. Itu orang tua untuk diluruskan dulu. Sahabat Nabi ada tak mau makan. Aku tidak mau makan sebelum kau tinggalkan agama Muhammad. Apa kata dia? Wallahi demi Allah ya ummi, lau kanat mi'atu nafsin, seandainya kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu-satu, tak akan kutinggalkan agama Muhammad. Itu saat itu bukan melawan, dia mau meluruskan. Keluar nyawa kau satu-satu, aku tak akan tinggalkan lagi. Oh, pucat dia, makan dia langsung. Makan dia langsung. Itu mop-mopan aja itu. Bagaimana memberikan pendidikan anak istri dikarenakan sangat sibuk. Ini saya ulang ceritanya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ingat baik-baik ceritanya supaya jangan diulang-ulang balik. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi punya anak namanya Syekh Sami. Syekh juga, Syekh Dr. Sami. Apa kata Syekh Dr. Sami? Aku tidak pernah melihat ayahku tidur sama emak sampai aku heran kok aku bisa jadi. Saking sibuknya Syekh Mutawalli mau ngajar, menulis tafsir. Saya tak ada nulis tafsir. Sampai aku heran kok bisa kami ada. Saking kan sibuknya nih. Jadi bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Ini yang mesti antum pahami dengan baik. Masalah hubungan keluarga itu kuantitas, kualitas. Kualitasnya itu yang perlu dipahami. Ada saya baca buku fungsi hadis ke Al-Quran. Salah satunya membuat hukum yang tidak ada dalam Quran. Apakah Al-Quran tidak lengkap? Al-Quran itu lengkap secara global. Quran ini lengkap Pak Ustaz? Lengkap secara global. Tapi detailnya, apa ada sholat zuhur 4 rakaat? Kalau musafir 2 rakaat? Mana ada? Apa ada bacaan tasyahud dalam Quran? Jangan katakan Quran tidak lengkap. Quran lengkap secara global, tapi secara detail hadis Nabi. Pahami dengan baik. Apakah ada khilafiyah makan minum berdiri? Ya. Makan minum berdiri itu ada 2 hadis. Hadis yang pertama, faman nasiya falyastaqi. Siapa yang lupa muntahkanlah. Tapi Nabi minum berdiri, minum air Zam-Zam. Maka berdasarkan itu makruh minum berdiri. Tapi Syekh Al-Habib Ali Al-Jifri, waktu dia sedang tegak, Syekh Ali Al-Jifri murid Habib Muhammad, murid Habib Umar bin Hafiz, diberi orang minum. Waktu dia sedang berdiri, jongkok dia. Jongkok dia. Saya sikit aja minum tuh, bukan mau minum saya. Kalau mau saya minum. Saya mau kasih contoh. Itu menunjukkan bahwa minum jongkok itu afdal, utama. Salat Jumat diwajibkan untuk laki-laki. Di Mekah perempuan juga salat Jumat. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Uan yang salat Jumat maka gugur salat zuhurnya. Di Jawa banyak perempuan salat Jumat, tak perlu lagi dia salat zuhur. Karena salat Jumat pengganti zuhur. Saya pernah sholat di musola bandara. Mau berangkat ke Mekah waktu saya umroh. Waktu sholat imam kami sedang sholat, HP-nya berbunyi. Langsung dia tengok.
Setelah tengok HP-nya, dimasukkannya lagi dalam kantong. Dia melanjutkan lagi. Orang Arab ini tak bisa diikut. Jangan ikut orang Arab. Yang diikut itu dalil. Orang Arab itu tak semuanya macam Nabi Muhammad. Banyak juga Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Balik dari Makkah sekolah, balik dari Makkah solatnya gini. Kau balik dari Makkah kenapa gitu? Aku tengok di Makkah banyak orang solat gini. Jahil, jahil. Menengok itu dalil, jangan tengok orang Arab. Waktu itu saya pernah dalam ceramah Ustadz di Instagram. Ustadz mengatakan uang dengan uang riba, tapi uang dengan barang tidak riba. Uang dengan barang yang tidak riba itu yang seperti apa? Saya beli mobil kamu 200 juta, saya cicil. Itu uang dengan barang kan? Tidak riba. Mencicilnya sampai setahun itu tak riba. Mana dalilnya? Ini ketahuan tidak buka Somat Moroko blogspot.com. Udah bolak-balik saya kasih tahu, tulislah Somat Moroko kredit enter. Tengok tulisannya di situ. Hadisnya Sahih Bukhari. Barira, nama budak ini Barira, dibelinya Barira 9 tahun dicicil. Barira dicicil 9 tahun kredit, tidak riba. Baca baik. Marah Ustaz, tak marah, biar masuk ke pangkal telinga. Ini jauh nih dari Makassar. Apa karya? Apa kareba? Tak pernah saya ceramah pakai baju batik. Topi Makassar. Coto Makassar. Adakah amalan-amalan yang dilakukan supaya segera melunasi utang? Selain doa sedekah, kami takut kami meninggal sebelum lunas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari hammi susah hati, wal hazan kesulitan, wal ajzi lemah, wal kasal malas, wal jubni pengecut, wal bukhl bakhil, wa dhala'id daini dililit utang, wa ghalabatir rijal dikuasai orang lain. Itu diajarkan Nabi pada orang lilit utang. Benarkah rezeki suami adalah rezeki istri dan anak, sedangkan rezeki istri adalah tunggal istri saja? Ini laki-laki menikah sama perempuan. Si perempuan punya kebun sawit 2 hektar. Si laki-laki punya kebun sawit 2 hektar. Di dalam 2 hektar suami itu ada hak istri dan anak. Tapi dalam 2 hektar punya si istri tidak ada hak suami dan anak. Itu maksudnya. Paham? Oke, kita robot. Kos-kosan. Si laki-laki punya kos-kosan di Panang 10 pintu. Si perempuan punya kos-kosan di Simpang 3 10 pintu. Nikah mereka. Di dalam 10 pintu kos-kosan si laki-laki dah hak istri dan anak. Tapi dalam 10 pintu kos-kosan si istri tidak ada hak suami dan anak. Ibu-ibu harus tersenyum mendengar berita bahagia. Tapi karena ibu berhati lembut, bang, ini sebenarnya duit aku. Kau tak ada hak di sini. Tapi karena kau sudah menyentuh hatiku, segalanya kuberikan tuh. Ambillah bang. Kau sampai kau macam-macam, tengoklah kalau kau tak percaya. Syukron Pak Ustadz atas pencerahannya. Cerah kata dia kan? Apa amalan agar bisa melupakan mantan? Pertama, antum cari aktivitas kesibukan. Kedua, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, hilangkan semua dari hatiku ya Allah. Yang ketiga, semua kenangan tentang dia buang. Foto, nomor HP, WhatsApp, Twitter, BBM. Apa dulu dia kasih? Ada dikasihnya cincin, buang. Ini balik dari 2 cincin, ini dikasih orang, buang. Semua hadiah-hadiah yang dikasih, buang.
ada dikasihnya topi, sedekahkan sama orang lain. Kasih. Jangan lagi simpan punya mantan. Dipasang mantan, ingat mantan. Tak ada angin, tak ada hujan, astagfirullah. Kenapa bang? Ingat mantan, lepas. Adik saya laki-laki sudah siap menikah, dia sudah punya pilihan, tapi orang tua tak setuju. Sampai sekarang mau menikah dengan pilihan. Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Tanya mak tak setuju sama dia, kenapa? Aku tak setuju sama dia karena dia orang Minangkabau. Memangnya kalau orang Minang kenapa mak? Mak tahu tak Buya Hamka itu orang apa? Orang Minang. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu orang apa mak? Orang Minang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi itu apa? Orang Minang. Sebutkan supaya penilaian. Bang, aku tak maulah calon mantuku itu. Kenapa mak tak mau? Dia orang Batak. Itu yang punya fis itu apa marganya? Simbolon. Simbolon ini orang Amerika apa orang Batak? Nah, jadi tanya, mak tak mau dia Batak, kenapa? Jatuh kali derajat kita. Masa dari emas jadi tulang betul. Dulu sebelum ngaji saya kredit ruko, mobil, motor. Sekarang masih berjalan kreditnya. Setahun lagi mobil, 7 bulan lagi motor. Setelah saya ketahui bahwa di sana riba, apa hukumnya kalau saya tetap lanjutkan? Ya riba. Setelah lunas saya tak ulang lagi Pak Ustaz. Ada yang bisa kau jual sekarang? Apa yang bisa kau jual sekarang? Ada tanah 2 hektar, jual tutup ini, bom, bom, bom. Lunas. Itu kalau mau taubat serius. Bukan taubat astagfirullah rabbal baraya. Ini taubat apa itu? Ustaz, saya mau nanya, kalau tempat kita ada tempat maksiat, apakah penduduk setempat itu mendapatkan dosanya? Ya. Ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yusyikanna, kalau tak kau larang, la yusyikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah turunkan hukuman, semuanya kena. Summa tad'unahu, lalu kau berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kau tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.